Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Rino Ridhoi. Saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas kelompok 2, yang mana tugasnya yaitu dengan modul 6 yang berjudulkan Kepribadian Muhammadiyah. Itu kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Rino Ridhoi dengan NIM sekian. Ada nomor 2 itu Al Munawwaroh, Rima Febrianti, Ahmad Wahyudi, MD Atala Dava Rasendria, Rafa Nabil Aifadra, Muhammad Naufal Rehan, Egy Ahmad Faroji, Abrian Gama Panjaitan, dan yang terakhir adalah Jarvan Maftuh Al-Rasyidi. Baik, itu adalah kelompok 2. Selanjutnya, yang pertama adalah apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu adalah salah satu organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 18 November 1912 oleh sekelompok ulama dan intelektual muslim yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memperbaiki kondisi umat Islam di Indonesia melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. Sejak didirikan, Muhammadiyah itu telah berkembang menjadi organisasi Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama. Jadi dengan jumlah anggota yang mencapai jutaan orang. Muhammadiyah memiliki banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, yayasan sosial, dan pusat studi Islam di seluruh Indonesia. Meskipun Muhammadiyah itu berbasis di Indonesia, organisasi ini juga memiliki jaringan internasional dan telah bekerja sama dengan banyak organisasi Islam dan non-Islam di seluruh dunia. Muhammadiyah itu juga mempromosikan prinsip-prinsip universal seperti perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu karakteristik Muhammadiyah. Ada beberapa karakteristik dalam Muhammadiyah, yaitu karakteristik Islam, karakter dakwah, karakter tajdid, karakter wasatiyah, dan karakter non-politik praktis. Selanjutnya adalah karakteristik Islam. Muhammadiyah itu gerakan Islam menjadi landasan nilai, jiwa, pemikiran, dan cita-cita. Gerakan yang menyatu dan melekat dengan Islam, gerakan yang memandang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dipahami dan diamalkan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah al-Maqbulah dengan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman dan pengalaman Islam ditempuh dengan pendekatan bayani, berani, dan irfani. Islam yang menggerakkan membawa perubahan dinamis, progresif, dan penuh dengan gaya hidup. Islam yang berkemajuan selalu mengajari umatnya untuk berjiwa berpikir dan bertindak membawa kemajuan di segala bidang. Selanjutnya adalah karakter dakwah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan yang selalu berjiwa, berpikiran, dan bertindak dakwah. 2. Dalam berdakwah menggunakan cara-cara yang ajarkan Islam, yaitu bihikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3. Memandang persoalan dari sudut dakwah. 4. Dalam menghadapi masalah keumatan dan kebangsaan Muhammadiyah, meletakkan dalam konteks dakwah yang bersifat mengajak, menyeru ke arah yang lebih baik. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan saya lanjutkan karakter tajdid. Organisasi berwatak tajdid atau pembaruan. Muhammadiyah tidak berpaham konservatif, kolot, jumud, dan kembali ke masa lampau secara parsial. Keorganisasian Muhammadiyah memiliki dua perspektif, yaitu pemurnian atau tajarid dan tandif, dan pengembangan atau dimensi, atau biasa bisa disebut islah. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya dengan karakter wasatiyah. Oke, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang memiliki sifat tengahan, tidak ekstrim dan radikal, tidak cenderung serba keras dan a priori. Baik, selanjutnya adalah karakter non-politik praktis. Muhammadiyah sejak awal berdiri memilih lapangan dan strategi perjuangan non-politik praktis. Muhammadiyah memilih jalur dakwah kemasyarakatan melalui amal usaha dan langkah-langkah dakwah pembinaan masyarakat. Muhammadiyah tidak politik, bahkan Muhammadiyah memandang politik kekuasaan penting dan strategis. Tetapi perjuangan politik secara langsung dilakukan Muhammadiyah dengan mendorong para
kadernya yang aktif di parpol untuk perjuangan kekuasaan. Demikian yang itu saja yang saya bacakan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dasar amal usaha, yaitu 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendiri untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur menuju hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang dasar amal usaha. Yang keempat ada berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, membuat ihsan dan ikhlas kepada manusia atau masyarakat. Yang kelima ada perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil bila mengikuti perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam yaitu perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi itu adalah salah satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan terakhir saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sifat kepribadian Muhammadiyah. Di sini ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang dan falsafah negara yang sah, amar makruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Selanjutnya, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam, kerjasama dengan golongan lain manapun dalam upaya menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingannya, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.